Film ini akan menceritakan di mana seorang gadis cantik yang menyamar menjadi seorang prajurit laki-laki yang akan berkumpul di base camp pelatihan yang semua penghuninya adalah laki-laki. Bagaimana kisah alur ceritanya? Mari kita saksikan. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita berikutnya. Di sini diceritakan seorang gadis kecil yang bernama Mulan. Ia mewarisi kemampuan aliran chi yang sangat berlebihan dari ayahnya yang seorang pensiunan kesatria yang sangat handal. Mereka tinggal di perkampungan yang mirip rusun atau rumah susun. Di sini kenakalan Mulan amat sering membuat kekacauan dan geram para penduduk kampungnya. Seperti halnya saat ia mengejar satu ekor ayamnya hingga naik ke atap rusun, yang membuat semua orang yang melihatnya pun menjadi merasa deg-degan. Di malam hari, kedua orang tuanya sedang membahas kelakuan Mulan yang nakalnya melebihi anak laki-laki. Namun kemudian ayahnya menasehatinya bahwa aliran chi yang dimiliki Mulan sangatlah tinggi. Namun sebenarnya aliran chi itu untuk kesatria atau laki-laki, tidak untuk perempuan. Hingga ayahnya menyuruh Mulan untuk menyembunyikan kemampuan chi-nya. Di sisi lain, nampak seorang pedagang dalam perjalanan menuju kota melihat sosok wanita, yaitu si wanita penyihir. Dengan sekejap penyihir pun langsung merasuki raga pedagang tersebut untuk menyusup ke wilayah perkotaan. Sesampainya ke wilayah kota dagang, bersamaan dengan datangnya para pemberontak yang menyerang kota perdagangan tersebut. Ya, pemberontakan tersebut termasuk anggota dari kelompok si penyihir yang dipimpin oleh pria seram, yaitu Burikan. Mereka menghabisi seluruh isi kota dagang tersebut, sehingga pemberontakan itu terdengar oleh sang kaisar berkat laporan yang disampaikan oleh prajurit yang dirasuki oleh wanita penyihir tadi. Geram dengan kejadian tersebut, kaisar pun memutuskan untuk merekrut satu pria dari setiap warganya untuk dilatih jadi prajurit, karena tahu saat ini prajurit semakin lama semakin berkurang. Sehingga berita itu pun bocor oleh si penyihir yang menyampaikannya kepada Burikan. Kembali lagi pada Mulan yang kini sudah beranjak dewasa, dan tiba-tiba ibunya berbicara bahwa ia akan segera dijodohkan, karena adat seorang anak perempuan akan membawa kehormatan bagi keluarganya setelah ia menikah nanti. Esoknya pun Mulan didandani di salon reparasi ketok magic agar mirip dengan ondel-ondel Betawi. Kemudian dia pun diantar ke jasa traveling biro perjodohan. Sesampainya di sana dia pun dihadapkan dengan Nyi Loreng untuk diuji tes kualitas keanggunannya. Namun tiba-tiba ada seekor laba-laba mendarat tepat di depan wajah adiknya. Mulan yang tahu bahwa adiknya amat takut dengan laba-laba juga melihatnya. Sontak saat laba-laba tersebut turun ke meja, secara sigap Mulan pun menutupnya dengan teko teh. Namun Nyi Loreng pun menegur kelakuan Mulan yang memindahkan teko tehnya, dan dengan nada membentak Nyi Loreng menyuruh Mulan mengembalikan posisi teko tehnya ke posisi semula. Terjadilah lompatan laba-laba yang mengagetkan semuanya hingga membuat Nyi Loreng terjungkal dari kursinya. Akhirnya tes tersebut pun kacau dan berantakan hingga keluarga mereka dipermalukan dengan teriakan Nyi Loreng yang menghujatnya di depan umum. Di saat itu datanglah pasukan istana yang mengirim undangan perekrutan satu laki-laki dari setiap warga untuk menjadi prajurit kekaisaran. Kini tibalah giliran keluarga Hua untuk menerima undangan. Di situ ayah Mulan maju dengan menahan dan menutupi kondisi fisik kakinya yang sudah pincang, dan mengucap bahwa dia hanya dikaruniai 2 orang putri, maka dialah yang akan ikut berperang. Malamnya mereka mengobrol dalam rumah, dan Mulan pun tidak tega dengan keadaan ayahnya sehingga mengusulkan untuk menggantikan peran ayahnya. Namun ayahnya tetap bersikeras akan ikut andil karena perang ini bukan untuk perempuan.
Selang waktu ayahnya mempersiapkan peralatan perangnya dan memperlihatkan pedang andalannya serta lambang ponik keberuntungannya kepada Mulan, dan berpamit akan berangkat pagi hari nanti. Tanpa diketahui, dini hari Mulan berangkat lebih dahulu menggunakan perlengkapan perang dan kuda milik ayahnya. Pagi harinya ayahnya bangun kebingungan mencari peralatan perangnya. Dia tahu, pasti ini semua perbuatan Mulan. Ayahnya merasa cemas dan bersalah karena dia belum pernah mengajarkan kepada Mulan bagaimana cara menemukan lokasi titik tujuannya. Saat itu yang bisa dilakukan ayahnya hanya berdoa, berharap, dan memohon agar sang ponik bisa memberikan keberuntungan kepada anaknya, yaitu si Mulan. Dan benar yang dikhawatirkan oleh ayahnya, sekarang Mulan sedang tersesat dan kehabisan perbekalan yang menyisakan satu buah apel, namun ia berikan kepada kudanya. Saat Mulan terbangun melihat sosok burung, dan dia teringat dengan burung ponik yang pernah diceritakan oleh ayahnya. Ia pun bergegas untuk mengikuti arah burung ponik tersebut. Kemudian dia pun telah sampai ke base camp tempat pelatihan para prajurit kekaisaran. Di saat sedang mengantri untuk absen kehadiran para peserta, disitulah ada sedikit kejahilan peserta lain yang sempat memicu pertikaian Mulan dengan peserta lain. Sontak di saat itu datanglah Komandan Tung untuk melerai dan merebut pedang mereka dan mengumandangkan bahwa perkelahian di sana sangatlah ditoleransi. Saat hendak mengembalikan pedang mereka, Komandan Tung pun melihat lambang kebajikan pada pedang Mulan. Yang Komandan Tung mengenal lambang tersebut dan Komandan Tung pun menanyakan nama Mulan. Mulan pun berbohong, mengaku bahwa namanya adalah Hua Jun. Komandan Tung pun kembali meninggalkan mereka dan menyuruh mereka kembali ke posisi antrian mereka semula. Malamnya Mulan merasa kaget setelah masuk ke tenda base camp karena semua penghuni dan pesertanya adalah para pria. Ia pun kebingungan dengan keadaan tersebut. Namun tiba-tiba datanglah seorang pelatih mereka yang menyerukan siapa yang akan menjadi sukarelawan untuk jaga malam saat itu. Sontak Mulan pun mengacungkan tangannya agar dia saja yang akan berjaga untuk malam itu. Seusainya berjaga malam, ia pun kembali ke tendanya untuk beristirahat dan melepaskan rompi besi yang menutup lekuk tubuhnya dan bergegas untuk tidur. Ia pun merasakan keanehan-keanehan pria saat ia beranjak dalam tidurnya. Di saat itu, dia teringat oleh keluarganya yang ditinggalkannya secara diam-diam di waktu petang untuk menggantikan ayahnya memenuhi undangan sebagai prajurit kekaisaran. Pagi harinya semua peserta dikumpulkan untuk diumumkan peraturan pelatihan bahwa prajurit yang membelot membawa wanita ke camp dan tidak jujur akan dihukum dengan berat. Mulailah mereka berlatih perang yang dilatih oleh Komandan Tung serta panglima perang lainnya untuk bela diri dan menggunakan peralatan-peralatan perang, serta menggembleng mental dan fisik mereka agar mampu dengan segala situasi dan kondisi di medan perang nanti. Kini Mulan pun mulai beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan prajurit pria lainnya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan perang mereka pun semakin meningkat drastis di segala jenis pelatihannya. Dan mereka mulai mengenal akrab antara satu prajurit dengan prajurit lainnya. Dan mereka membiasakan canda gurau seusai latihan agar mereka lebih akrab. Kini tibalah sesi pelatihan duel atau sparring antara satu prajurit dengan satu prajurit lain. Di sesi ini Mulan berduel dengan Hong Hui, di mana mereka adalah dua prajurit yang paling berbakat di antara prajurit lain. Hingga duel sengit mereka pun menarik perhatian prajurit lain untuk menontonnya, dan sempat juga duel tersebut dilihat oleh Komandan Tung dan Panglima Perang.
Dalam duel tersebut Mulan tersulut emosi sehingga terpaksa memunculkan kemampuan Chi-nya, sehingga membuat kagum semua yang melihatnya. Namun dia merasa bersalah karena melanggar nasihat ayahnya untuk menyembunyikan kemampuan Chi-nya. Di sisi lain, di markas Borikan serta para pemberontak lainnya sedang merencanakan strategi penyerangan yang akan datang. Di sela jam istirahat, Hua Jun pun diperintahkan untuk menghadap ke Komandan Tung. Setibanya di ruangan Komandan Tung, Mulan pun dicerca banyak pertanyaan mengapa Mulan menyembunyikan kemampuan Chi-nya, dan mengutarakan bahwa Komandan Tung amat sangat mengenal pemilik pedang Mulan, yaitu ayahnya. Di situ Komandan Tung menyuruh Mulan untuk mengasah dan melatih kemampuan Chi-nya. Semenjak itu Mulan pun mulai giat berlatih secara diam-diam di malam hari untuk meningkatkan kemampuan aliran Chi-nya, dan menggunakan kemampuan Chi-nya tersebut di setiap sesi pelatihannya juga. Sehingga dia pun kini dengan mudahnya menyelesaikan segala rintangan pada tiap-tiap sesi pelatihannya, dan kembali lagi membuat kagum para teman-temannya dengan bakat tersembunyi yang dia miliki. Kembali lagi kepada Borikan dan wanita penyihir yang lagi-lagi melakukan penyerangan dan pembantaian pada tiap-tiap sisi kota kekaisaran untuk melemahkan sedikit demi sedikit pertahanan pasukan istana, sehingga pemberontakan tersebut menghabisi semua isi kota. Dirasa saat itu kemampuan para prajurit yang sudah cukup untuk berperang, mereka diminta untuk melakukan sumpah kebajikan, yaitu berani, setia, dan jujur. Namun disitulah sebuah kegelisahan Mulan yang belum bisa memenuhi sumpah jujurnya sebagai prajurit kekaisaran. Kemudian Mulan pun memberanikan diri untuk menghadap ke Komandan Tung untuk mengungkapkan rahasia yang disembunyikannya selama ini. Namun di awal pengungkapannya, Komandan Tung memotong pembicaraan Mulan bahwa dia tahu bahwa Hua Jun adalah prajurit yang baik dan memiliki bakat aliran Chi yang sangat baik. Dan Komandan Tung pun berencana seusai perang akan mengajak Hua Jun untuk diperkenalkan dan dijodohkan oleh putrinya. Sontak Mulan pun tak dapat berkata-kata, takut mengecewakan Komandan Tung. Di malam harinya mereka mendapat kabar bahwa pasukan Borikan telah mendekat dengan jumlah yang sangat besar. Komandan pun memerintahkan pasukan untuk persiapan berangkat lebih dini dari pasukan pemberontak. Berita itu pun juga terdengar langsung oleh para prajurit dan membuat mereka mendadak cemas dan gelisah. Mereka pun berkumpul untuk mengobrol dan saling menyemangati satu sama lain untuk saling melindungi di saat berperang nanti. Tibalah di pagi harinya serangan dari pasukan Borikan, namun mereka dibuat terkejut oleh pasukan perang kaisar yang sudah menantinya di balik bukit sejak dini hari tadi. Sejenak mereka terhenti dan saling bertatapan muka pada pandangan pertama. Kemudian pasukan Borikan tanpa basa-basi langsung lanjut melakukan penyerangan. Dengan serentak para prajurit barisan pemanah pun menarik busurnya dan melepaskan panah asmara kepada pasukan Borikan. Namun tiba-tiba gerombolan Borikan yang berada pada serangan paling depan membelokkan laju kudanya ke arah kanan menuju perbukitan. Komandan pun menyuruh pasukan berkuda Mulan untuk mengejar gerombolan yang kabur ke arah perbukitan. Ternyata itu adalah taktik Borikan untuk menjebak dan mengecoh lawan, kemudian membantai pasukan yang mengejar mereka. Pasukan berkuda yang melakukan pengejaran tersebut hanya menyisakan Mulan yang terus lanjut melakukan pengejarannya sendiri karena beberapa temannya kembali berbalik arah dan kabur karena ketakutan.
Mulan yang hanya tinggal seorang diri melakukan pengejaran kehilangan jejak lawan di balik bukit. Tiba-tiba muncul serangan dari seekor burung elang yang tidak lain adalah si wanita penyihir. Si penyihir yang mengetahui bahwa seorang prajurit tersebut tidak jujur dengan gen dan namanya, langsung melakukan serangan shuriken kepada Mulan dan seketika membuatnya terkapar. Selang beberapa waktu kemudian Mulan tersadar karena ia terselamatkan oleh rompi besi dari sirah perang milik ayahnya yang menahan shuriken dari penyihir tadi. Tersadar ia melihat lambang pedangnya bahwa Ji-nya tidak akan bisa maksimal jika dia masih belum jujur. Akhirnya Mulan memutuskan untuk melepaskan sirah perang kesatria beserta gulungan rambutnya. Dan ia mulai jujur menjadi dirinya sendiri. Kemudian dia beranjak menunggangi kudanya untuk kembali ke medan perang. Sesampainya di medan perang, Mulan pun langsung menggunakan skill ultimate-nya yang tadinya cooldown untuk membantu teman lainnya membasmi para pemberontak. Tiba-tiba burung elang atau si wanita penyihir tadi datang menjadi ribuan burung elang yang menyerang para teman-temannya. Akhirnya mereka pun membentuk brigade pertahanan menggunakan perisai pertahanan mereka. Namun ternyata baris belakang pasukan Borikan muncul dan sudah mempersiapkan pelontar batu api untuk melempar pasukan prajurit yang bergerombol membentuk pertahanan. Mulan pun bergegas menunggangi kudanya untuk berputar ke belakang arah pelontar api dan memanah para pelontar api tersebut untuk mengalihkan perhatian mereka agar temannya selamat. Dan pasukan pelontar batu api pun membalikan arah serangannya ke arah Mulan. Mereka pun langsung menyulut api dan melontarkan batunya ke arah Mulan. Namun tak disangka lontaran tersebut mengenai bongkahan salju yang membeku di kaki bukit, sehingga meruntuhkan bongkahan salju yang membeku tersebut. Mulan yang tahu bongkahan itu akan runtuh langsung lari menunggangi kudanya untuk menyelamatkan diri. Dengan cepat runtuhan tersebut meluncur turun tepat ke arah para pasukan pemberontak dan meluluh lantahkan mereka. Di situ Mulan melihat dan menyelamatkan Hong Hui yang sempat terkena runtuhan salju tadi dan menggunakan kemampuan Ji-nya untuk menyadarkan Hong Hui yang pingsan. Seusai reda reruntuhan tadi mereka berkumpul namun tak melihat keberadaan Hua Jun. Tiba-tiba Hua Jun muncul menghadap Komandan Tung dan dia mengaku bahwa dia adalah Hua Mulan, bukan Hua Jun. Seketika mereka tercengang dengan perwujudan asli dari Hua Mulan. Namun Komandan Tung menegaskan bahwa Mulan telah menipu dan mengkhianati sumpah kejujuran, sehingga dia diusir dan diasingkan dari pasukan kekaisaran. Dia pun meratapi sendiri kesedihannya di sebuah bukit. Tiba-tiba datanglah si wanita penyihir. Namun kali ini tidak untuk permusuhan, melainkan mengajak Mulan untuk bergabung ke kelompoknya. Sambil bercurhat, mengutarakan bahwa dahulunya si wanita penyihir tersebut juga seorang prajurit yang diusir seperti yang dialami Mulan saat ini. Sehingga kini penyihir tersebut dendam ke pasukan kekaisaran. Namun Mulan tidak mau mengikuti ajakan penyihir tersebut untuk bergabung. Kemudian Mulan langsung bergegas pergi dari tempat itu. Dan dia kembali menuju base camp pelatihan untuk melaporkan kepada Komandan Tung bahwa penyerangan siang tadi hanya strategi pengalihan untuk meminimkan pasukan di istana kekaisaran. Tapi komandan dan panglima tidak percaya dengan laporan seorang yang sudah mengkhianati sumpah kebajikannya. Namun teman-teman Mulan memberikan kepercayaan penuh semuanya dengan laporan yang diinfokan Mulan, sehingga membuat bingung keputusan Komandan Tung, yang pada akhirnya Komandan Tung pun mempercayakan Mulan karena dia sangat setia dan menyerahkan kepada Mulan untuk memimpin semuanya menuju istana kekaisaran. Akhirnya mereka pun langsung bergegas berangkat menuju istana yang dipimpin oleh Mulan. Saat itu para penyusup anggota pemberontak sudah memasuki wilayah istana kekaisaran. Di situ penasehat kaisar yang sebelumnya telah dirasuki oleh penyihir
menghasut kaisar agar keluar dari wilayah istana dengan melaporkan bahwa kabarnya Borikan menawarkan duel dengan kaisar untuk mengakhiri pemberontakannya. Sang kaisar yang merasa geram selama ini akhirnya menerima tantangan tersebut dan bergegas berangkat menuju tempat duel yang telah ditentukan oleh Borikan. Penyihir pun memberikan kode bahwa kaisar telah keluar dari istananya. Sesaat setelah itu Mulan dan pasukan lain telah tiba di wilayah istana sambil terheran karena gerbang terbuka lebar tanpa adanya penjaga. Dan benar, saat masuk ternyata mereka langsung disergap oleh pasukan pemberontak. Seketika di situ terjadilah peperangan. Namun Komandan Tung meneriaki Mulan untuk pergi melindungi kaisar. Tapi kaisar telah tiba pada tempat duel yang ditentukan Borikan. Seketika kaisar masuk dalam jebakan Borikan, bahkan menewaskan seluruh pasukan pengawal kaisar dan membuat kaisar terikat oleh tali panah pasukan yang sudah direncanakan oleh Borikan. Mulan yang masih dalam perjalanan menuju lokasi kediaman kaisar dibantu oleh rekannya agar tidak ada yang menghadang saat di perjalanannya menuju kaisar. Sesampainya dia di istana kediaman kaisar, tak disangka yang duduk di kursi kaisar ialah si wanita penyihir. Dan si penyihir mengatakan bahwa kaisar sudah pergi dari istananya. Sambil memohon bantuan pada si penyihir, Mulan pun bercurhat kepada penyihir bahwa jika ia mau, masih ada tempat yang layak untuk posisi kita yang bernasib sama. Kata-kata yang diucapkan Mulan pun membuat si penyihir itu pun sadar dan langsung terbang mengarah ke lokasi Borikan dan kaisar. Mulan pun dengan cepat mengikuti arah terbang si penyihir. Terlihat dalam keadaan kaisar yang terikat dan akan dibunuh oleh Borikan. Namun tiba-tiba si penyihir itu datang. Sontak membuat Borikan kaget dengan rencananya yang akan membunuh kaisar. Dia tahu bahwa penyihir itu menuntun Mulan menuju lokasinya. Borikan pun langsung mengarahkan anak panahnya menuju Mulan. Namun si penyihir terbang menutup anak panah tersebut yang melesat ke arah Mulan, dan akhirnya si penyihir itu pun tewas. Kemudian Mulan pun segera bergerak menuju tempat kaisar disandra oleh Borikan. Namun sudah dipastikan Borikan tidak akan tinggal diam, dan terjadilah pertarungan antara Mulan dan Borikan. Dalam pertarungan tersebut membuat pedang Mulan terlempar ke lahar api dan membuat resah Mulan karena itu adalah pedang milik ayahnya. Namun di situ kaisar memberikan motivasi pada Mulan untuk bangkit dan bertempur demi kerajaan dan rakyatnya. Akhirnya Mulan bangkit dan kembali bertarung tanpa pedangnya. Pertarungan tersebut masih berjalan dengan sengit hingga memposisikan pertarungan mereka pada kayu yang terikat tinggi dengan satu tali. Mulan pun berhasil merebut pedang Borikan dan memotong tali kayu tersebut yang membuat Borikan terjatuh dari ketinggian. Mulan bergegas melepaskan tali yang mengikat kaisar. Di waktu yang tepat saat tali terlepas, Borikan yang belum mati melesatkan anak panah pada kaisar, namun dapat ditangkap oleh kaisar. Kaisar yang sadar akan kemampuan Mulan pun melemparkan anak panah tersebut ke udara. Dan lagi-lagi Mulan melakukan skill ultimate tendangan salto, dan anak panah tersebut pun melesat cepat ke tubuh Borikan dan menewaskannya. Akhirnya prajurit kekaisaran pun memenangkan pertempuran tersebut, dan Mulan juga berhasil menyelamatkan sang kaisar. Pada malam harinya, istana membuat pesta kemenangan atas pertempuran tersebut. Dalam pesta tersebut, kaisar mengundang Mulan untuk menghadap kepada kaisar. Dan kaisar mengatakan bahwa rakyatnya berhutang budi pada Mulan, dan kaisar berhutang nyawa pada Mulan. Di situ kaisar menawarkan kepada Mulan untuk menjadi kesatria pengawal kaisar. Namun Mulan dengan sopan menolak tawaran tersebut.
karena dia ingin pulang untuk membawa kehormatan pada keluarga yang ditinggalkannya. Kaisar pun memenuhi permintaan Mulan untuk kembali pulang. Kini Mulan pun kembali menuju kampung halaman untuk keluarganya. Sontak adik Mulan berteriak kaget mendengar Mulan telah kembali. Adiknya pun bergegas menjumpai Mulan dan langsung memeluk erat Mulan. Begitu pula dengan ibunya yang juga memeluk erat Mulan. Kemudian kini giliran Mulan bertemu ayahnya. Dia memohon maaf karena telah menghilangkan pedang milik ayahnya dan juga mencuri baju zirah serta kuda milik ayahnya. Namun di situ ayahnya tidak memarahinya, karena yang terpenting baginya adalah keselamatan putrinya. Mereka pun akhirnya berpelukan. Di saat itu juga datanglah pasukan Komandan Tung dan Panglima Perang. Namun ayah Mulan menghadangnya, karena dikiranya akan menghukum Mulan yang berbohong dan tidak menepati sumpah prajurit. Tapi ayahnya salah sangka. Ternyata pasukan Komandan Tung datang untuk memberikan hadiah pengganti pedangnya yang hilang. Dan terukirkan 3 kebijakan, ditambah satu lagi yaitu pengabdian pada keluarga. Kejadian tersebut membuat tercengang para warga yang mendengarnya, serta membuat pingsan Nyi Loreng yang menghujatnya dahulu. Mulan pun kembali ditawari oleh Kaisar untuk menjadi petugas pengawal Kaisar di istana. Dan film pun tamat. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film seru berikutnya.